Kami datang kepadamu Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang berjanji akan datang kedua kali. Tolong siapkan kami umat-Mu Tuhan. Supaya kami tidak bercacat celah. Pulihkan hidup kami. Roh, jiwa, tubuh kami dipulihkan. Supaya waktu Engkau datang yang kedua kali, kami bisa diangkat di awan-awan. Urapi setiap kami, tenggelamkan setiap kami dalam iman, pengharapan, dan kasih. Biar shalom Tuhan memenuhi pikiran dan perasaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengucap syukur katakan amin. Ada banyak kesaksian saudara, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, tapi anak-anak kecil sampai diberitahu bahwa Tuhan itu akan datang yang kedua kali menjemput gerejanya. Makin membuat saya menyadari bahwa kita itu sedang betul-betul tidak main-main. Padahal waktu berjalan begitu cepat saudara. Dari dulu seperti bahan ejekan bahwa Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan sedang menunggu di satu sisi untuk kita umatnya itu dipulihkan seperti janjinya dan tidak bercacat. Karena masih banyak orang yang bercacat saudara. Rohnya bercacat, jiwanya masih banyak luka, mudah marah, tersinggung. Dan itu ditunggu oleh Tuhan. Tapi waktu berjalan dengan cepat saudara. Salah satu hal yang penting saudara, bagaimana kita punya persepsi tentang Tuhan. Ya, itu menentukan saudara mengenal seberapa jauh. Ya. Ada banyak orang tahu Yesus. Ada orang yang tahu tapi tidak mengenal saudara. Ya. Tahu itu pengetahuan. Mengenal itu bukan cuma perjumpaan kita dengan Tuhan pertama kali. Tapi tiap-tiap hari. Perjumpaan itu bukan cuma awal saudara, tapi tiap-tiap hari. Dan ini akan menolong saudara kenal Tuhan atau tidak. Dan seberapa kita mengenal Yesus, mengenal Isa yang mati dan bangkit. Dan itu bisa dilihat dari pertumbuhan kehidupan kita ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan. Saudara, ini menarik ya kata masuk. Karena dalam kisah perumpamaan anak bungsu dan anak sulung, itu anak sulung gak masuk saudara, sampai akhir cerita. Dalam perumpamaan ini, ya, Tuhan mengajak masuk dan menikmati kebahagiaan tuannya. Dan saya percaya saudara ini juga bicara tentang pengangkatan. Kedatangan Tuhan. Yang kedua adalah sebuah kebahagiaan. Kita lihat sekarang dunia sedang gelap. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Dan berkata, Tuhan, aku tidak tahu bahwa Tuhan adalah aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah, terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, ada banyak orang percaya seperti itu. Karena persepsinya salah tentang Tuhan. Memang kitab kita itu perjanjian lama dan perjanjian baru dan itu nyambung Bapak Ibu.
Tapi saudara dan saya sedang hidup di perjanjian baru. Bukan di perjanjian lama. Nah, ini orang hidup dalam perjanjian baru tapi seperti di perjanjian lama. Persepsinya salah semua. Engkau adalah manusia yang kejam. Yesus enggak kejam, Bapak Ibu. Allah itu kasih adanya. Kalau kejam kita enggak ada yang selamat, Bapak Ibu. Ya. Mengerikan nih. Menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Saudara, semua yang kita bisa lakukan itu anugerah. Saudara bisa kasih uang, itu anugerah. Kita bisa melayani, itu anugerah. Kita rela melakukan apapun, itu anugerah. Bahaya kalau kita merasa berjasa, aku hebat, aku begini. Nah itu contoh orang yang membuat tidak bisa bertumbuh dalam kasih karunia. Saudara nggak tahu bahwa Tuhan menabur semuanya. Menabur kekuatan, menabur berkat, menabur uang untuk kita. Supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Yang sepakat katakan. Ya. Memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam, saudara, serem banget. Tuhan menanam kebaikan, Tuhan menanam iman, Tuhan menanam pengharapan, Tuhan menanam kasih. Ya, kemarin waktu di reuni SMP saya 50 tahun, saudara. Ada teman-teman saya yang teman SMP baru tahu kalau saya kecilnya itu begitu menderita. Dia bilang, wah hebat ya kamu bisa ngampuni bapakmu. Saya bilang, itu anugerah, bukan saya. Saya cerita tentang pribadi. Seorang pribadi yang bernama Yesus, yang nama lain Isa. Isa yang mati dan Isa yang bangkit. Saya cerita saudara kepada teman-teman, teman kecil, 50 tahun reuni. Saya bilang, saya nggak cerita soal agama, saya cerita pribadi yang luar biasa. Yang menanam kasih, menanam pengampunan di hati saya. Sehingga saya bisa mengampuni bapak saya. Oh begitu ya. Ya ada orang yang sudah bertobat tapi apa ya, kepada keuangan minta tolong, minta sana, jalan, nggak boleh begitu. Kita punya Tuhan yang hidup, yang tahu kebutuhan saudara. Sebelum kita minta Tuhan tahu. Yang percaya katakan. Saya bilang bersandar sama Tuhan. Nah ini saudara. Itu yang menyebabkan dia takut dan pergi menyembuhkan talenta. Makanya ada orang Kristen yang bertahun-tahun percaya Yesus tapi gak berubah. Gak ada pertumbuhan. Padahal kita tuh sedang berjalan kepada pemulihan segala sesuatu. Sedang berjalan kepada kehidupan yang tidak bercacat dan celah. Itu enggak enak Bapak Ibu. Pasti kita salah dikit ditegur Tuhan. Tapi itu bukan Tuhan kejam. Yang dicintai, yang disayang. Yang sepakat katakan. Ya, enggak pernah kita mendidik anak kita terus membuang. Kita cinta. Maka jawab Tuhannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Saudara lihat ya. Dulu tentang aku mengusir setan dan sebagainya juga hamba yang jahat. Ternyata di hadapan Tuhan saudara. Kalau kita tidak mengenal benar-benar. Membuat kita punya hati yang jahat. Ya. Mudah ngeluh, mudah ngomel. Protes terus. Dan akibatnya malas. Hanya mengkritik tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat yang dimana aku. Saudara, ini ucapan saudara menjadi kenyataan. Padahal Tuhan tidak seperti itu. Persepsi kita yang membuat saudara mengalami ini. Padahal Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, pengertian dan sangat ajaib. Yang sepakat percaya katakan, karakter kita bisa berubah karena cintanya. Karena itu sudahlah seharusnya, nah ini perhatiin ya. Sudahlah seharusnya kau berikan pada orang yang menjalankan uang. Supaya kembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Saudara, kalau hidup saudara gak pernah berubah. Talenta itu bisa diberikan kepada yang lain. Ini yang paling saya takutkan. Saya melihat ada banyak anak bungsu yang bagus. Tapi anak sulung kalau tidak mau berubah. Semuanya akan diberikan. Karena Tuhan menantikan anak bungsu kembali.
Ambillah talenta itu daripada berikanlah pada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai kepada yang akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Saudara, ini cirinya aneh ya. Kalau saudara punya malah diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Jadi siapapun yang tidak mempunyai kasih, tidak punya pengenalan akan Tuhan, gak mau bertumbuh, ya terpaksa berikan yang lain. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna. Ya, ini mirip seperti Matius 7. Ke dalam kegelapan yang paling gelap diselangkan terhadap ratap dan kerta gigi. Saudara, jangan mikir ini kejam ya. Saya mau jelaskan, ini adalah sebuah keputusan terakhir di mana orang tidak mau berubah, orang jadi malas, orang tidak mau bertobat. Kristen sekedarnya asal gereja, dipikir masuk gereja, ke gereja itu sudah selamat, belum tentu Bapak Ibu. Teman-teman saya tanya, kamu kan dulu bukan orang Kristen. Saya bilang, saya nggak ngomong soal agama. Kapan kamu percaya Yesus? Teman-teman tanya. Saya bilang, pada waktu saya kuliah. Akademi Bahasa Asing, Bahasa Inggris di Jakarta. Dan saya nonton film Jesus of Nazareth. Dan peristiwa ini yang merubah hidup saya, saudara. Waktu ada perempuan yang berzina. Dan pada waktu Yesus mendekat, saya waktu nonton film, saudara. Saya pikir, wah ini perempuan habis nih. Dipukul ini, pasti diajar nih. Karena saya kenal, saya nggak kenal, bapak saya tuh kejamnya bukan main. Saya biasa dipukul itu sebegitu rupa. Jadi saya nggak mengenal bapak yang baik penuh kasih, nggak bisa, saudara. Saya pikir wah ini habis di perempuan. Saya bilang sama teman-teman. Nah saudara, apa yang terjadi pada waktu Yesus datang. Saya pikir wah ini perempuan bakal dibunuh atau gimana. Ini yang terjadi. Lalu Yesus bangkit berdiri berkata padanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, ini yang paling menyentuh hidup saya. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan apa Bapak Ibu? Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kasih dan keadilan itu gak imbang, saudara. Kasihnya jauh melimpah. Tapi ada keadilan. Itu yang saya mau kenalkan kepada saudara. Persepsi yang benar itu Yesus seperti itu. Yang dicintai diajar. Kalau kita salah, pasti diajar. Tapi bukan Tuhan kejam. Tuhan sedang membentuk saudara dan saya. Yang percaya, katakan, engkau sangat baik. Curahkan roh pengenalan akan Allah di tempat ini. Supaya setiap kami bukan cuma tahu Yesus, tapi mengenal pribadimu yang sangat ajaib, yang penuh kasih, yang penuh pengampunan, membuat kami bisa rendah hati. Engkau Tuhan yang luar biasa. Meteraikan firman-Mu di batin dan roh kami Tuhan. Sekali lagi kami minta roh pengenalan akan Allah. Supaya kami punya persepsi yang benar. Engkau Tuhan yang penuh kasih. Engkau Tuhan yang tidak banyak kasih. Tapi Engkau kasih adanya. Tidak pernah habis. Dan Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Biar pagi ini roh itu bekerja di tengah-tengah kami. Membuat kami makin mengasihi Engkau. Karena Engkau mengasihi kami lebih dulu. Oh Tuhan yang luar biasa.